Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya untuk harga Bitcoin ya. Kita lihat untuk hari ini Bitcoin kayaknya mau rebound ya. Ini gue mau share apa yang gue lihat. Oke, ini time frame 1 jam ya. Kalau gue mau bikin resistance dulu di sini. Ya, ini ada resistance. Lalu terjadi cross ya di sini ya. Benar-benar cross beberapa support resistance di sini. Ini berarti ini adalah support atau resistance yang menjadi kunci sekali untuk Bitcoin ya. Kita lihat pertemuan dari support yang ini ya. Ini kemarin kan ada support ya. Ingat, kita udah jebol di sini ya. Kita tarik ke belakang tuh ada banyak support di sini. Lalu di sini juga ada resistance support di sini ya. Yang horizontal kemarin ini kita ingat ya. Yang kemarin kita bicara ada invert head and shoulder ini ya, tapi udah invalidated ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini terjadi crossing seperti ini. Menurut gue ini adalah titik resistance kunci untuk Bitcoin yang perlu kita perhatikan ya. Yang kita tandain dulu ya resistance box di sini kira-kira ya. Nah seperti ini. Lalu untuk jangka waktu lebih dekat lagi, gue mau tarik di sini ada resistance seperti ini ya. Nah resistance seperti ini. Lalu di sini supportnya kan kita bisa tarik dengan cukup mudah seperti ini ya. Nah langsung kedapat ya. Ini membentuk pola falling wedge ya. Jelas banget ini ya. Falling wedge seperti ini ya. Yang kemarin ini udah terjadi apa namanya breakout ya. Udah terjadi breakout, ini mantap ini ya. Breakoutnya ada lumayan ya. Oh iya nih tadi rasanya gue hilangin. RSI lumayan ya, tadi gue pencet hilang. Oke, kembali lagi. Tadi ini udah breakout ya, dan volumenya gue lihat ini lumayan ya. Ini harus ada volume yang lebih tinggi lagi ya. Ini harusnya terjadi breakout yang benar, mungkin terjadi retest sedikit ya, lalu naik dan akhirnya menyentuh support kita ini, apa resistance kita ini ya. Mungkin untuk target jangka pendeknya ya, yaitu di resistance kita ini ya. Jelas ya, resistance kita sini ini ada resistance kecil untuk Bitcoin, dan misalnya dia menyentuh resistance ini berarti dia membentuk pola double bottom ya, seperti ini ya, double bottom ya. Kita bisa menganggap ini double bottom. Kalau ini double bottom breakout juga, ini targetnya cukup bagus untuk double bottom ini ya. Oke, seperti ini akan mencapai target kita selanjutnya ini ya. Jadi kita harus ingat ya, ada 3 resistance ini ya. 3 resistance ini cukup kunci menurut gua. Yang pertama di sini, yang kedua yang ini ya, udah jelas banget ini. Yang ketiga di sini ya. Tapi ini agak terakhir lah, nanti kita bicara, ini masih agak jauh soalnya ya. 62k kurang dikit gitu ya. Menurut gua ini skenario yang mungkin terjadi untuk Bitcoin ya, double bottom ini. Dan kalau kita tarik lagi sedikit Fibonacci ya, Fibonacci dari sini ke sini. Nah ini sebenarnya kita bisa melihat pertanda yang cukup bagus juga ya untuk Bitcoin ya, yaitu di sini dia ngerespect ya, ngerespect support yang di sini ya. Ini support ini juga di respect, ini resistance juga respect ya. Berarti ini Fibonacci ini valid ya. Tinggal yang tadi gue bilang, ini udah breakout falling wedge, turun dikit, retest, lalu breakout yang ini retest lagi dikit ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya, kayak gini, naik ya pelan-pelan tuh begini ya. Ini menurut gue skenario ini sangat mungkin untuk play out ya, menurut gue kira-kira seperti itu. Kita lihat perkembangannya untuk Bitcoin ini dalam beberapa jam ke depan ya. Ini menarik menurut gue ya. Ini ada harapan lah untuk Bitcoin menurut gue ya. Dan kalau kita tadi gue lihat di time frame 15 menit kalau nggak salah ya. Time frame ya benar 15 menit ya, 15 menit time frame ini gue melihat ada bullish divergence ya. Kita lihat ini harga turun tapi RSI kita ini naik ya. Ini ada bullish divergence ya.
meskipun cuma time frame 15 menit sih ya, tapi ini ada kenaikan, kemungkinan paling nggak menyentuh ini ya, menyentuh resistance ini nih ya. Menurut gua ini akan terjadi pump ya di 15 menit ini, udah terjadi breakout ini ya, udah berhasil close di atas sini ya, makanya penguatannya bisa berlanjut ya. Menurut gue ini Bitcoin akan rebound dulu untuk sepanjang malam ini dan mungkin berlanjut sampai besok ya. Kita lihat di sini perlu beberapa jam untuk mencapai resistance ini menurut gue ya. Kira-kira itu untuk Bitcoin ya. Gue nggak bahas koin-koin lain dulu untuk hari ini, karena hari ini khusus gue mau bicara soal Bitcoin regression ya. Tapi gue update dikit soal Bitcoin dominance. Kita lihat Bitcoin dominance ya, dia rebound ya di kita punya support box di sini ya. Ingat ya, kita ada support box di sini ya. Nah, sini terjadi rebound ya, cukup jelas ya, 2 kali rebound ya. Ini dia naik tapi rejection lagi oleh moving average ini. Kemungkinan dia akan coba ke sini ya. Kalau ini dia berhasil breakdown, baru alt season kita akan dimulai lagi ya. Dan sekarang mungkin altcoin kita lagi mengalami koreksi ya, nggak apa-apa. Ini menurut gua bentar lagi juga turun lagi kok gitu ya, seperti itu. Dan sebenarnya ini kalau titik-titik lagi pump begini, dominance begini ya, ini sebenarnya saat-saat yang cocok untuk kita beli altcoin gitu ya. Jangan kita belinya tuh di bawah sini ya, apalagi belinya di bawah sini udah telat gitu ya, udah bener udah telat gitu. Menurut gua ini salah satu kesempatan terakhir kita untuk membeli altcoin menurut gua ya. Dan menurut gua habis ini kemungkinan bisa terjun lagi bebas ya, kayak yang kemarin-kemarin ini ya, terjun gitu ya. Kalau udah ngetes, udah breakdown ya, kayak gini kan dia breakdown lalu retest, gagal ya, dia akan turun terus. Menurut gua kemungkinan juga bisa seperti itu ya, jadi turun, retest, turun lagi gitu ya. Kita support box lagi, kalau ini jebol, retest, turun lagi menurut gua gitu ya. Ini bisa turun terus menurut gua Bitcoin dominance, which is good buat altcoin kita gitu ya. Oke, itu untuk Bitcoin dominance. Sekarang masuk ke pembahasan utama gue hari ini. Gue mau bicara soal logarithmic band ya. Logarithmic band tuh kayak semacam resistance yang menahan Bitcoin ya, yang udah terbukti sejarahnya, istilahnya bisa menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kira-kira kapan peak daripada bull cycle ini ya. Kita tahu ini namanya bull cycle ya, pernah terjadi di tahun 2017 akhir ke 2018 ini. Kita lihat nih kayak begini ya, ini dulu pernah seperti ini ya, sama kayak kita sekarang tuh naiknya begini ya, parabolik, ini namanya running parabolik gitu ya. Lalu koreksinya nggak kira-kira langsung turun begini gitu ya. Jangan sampai kita beli Bitcoin di sini gitu ya. Kalau cuman nggak jual sih nggak apa-apa, tapi kalau beli di sini wah nyesek juga gitu ya. Meskipun ujung-ujungnya naik lagi sih karena ada siklusnya gitu ya. Sama ini 2017 akhir. Nah, kita lihat lagi di 2014 ya. Sekitar akhir tahun 2014 tuh lihat tuh pump juga sama ya. Pumpnya gila-gilaan dan langsung dump lagi gila-gilaan gitu ya. Tadi 2017, 2014. Ada lagi siklusnya tuh di sini. Nah, ini siklus paling pertamanya nih ya. Di 2013 ini yang pokoknya pertama kali dengar Bitcoin waktu itu gue masih kuliah gitu ya. Udah lulus, baru tahu Bitcoin juga ya, baru pertama kali denger gitu ya, tahu dia pump gila-gilaan akhirnya dump gitu ya. Nah, ini siklus ini udah terjadi beberapa kali. Nah, ini siklus paling pertama ini juga ya, kita lihat ya, dan naik begini lalu dump gitu ya. Nah, sebenarnya ini apa gitu, kayak kok aneh gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa yang menahan harga Bitcoin gitu. Nah, sekarang gue mau kenalin satu indikator namanya BTC logarithmic rainbow.
apa ya tadi ya, lupa. BTC nah ini dia BTC Lock Rainbow. Wah, hampir lupa aku namanya. Oke, ini time frame mingguan ya, time frame mingguan, nggak tanggung-tanggung ya, nggak main-main ya. Ini time frame mingguan. Nah, mungkin teman-teman lihat ini apaan sih gitu ya, aneh banget ini garis, namanya garis logaritmik gitu loh. Jadi pergerakan Bitcoin tuh akan parabolik seperti ini ya. Kita lihat ya, tuh parabolik seperti ini. Dan kita lihat kalau setiap kali dia menyentuh titik atas daripada garis yang ini, nah ya kita lihat ya, setiap kali menyentuh ini udah nggak bisa bohong punya ya, udah pasti langsung rejection gila-gilaan gitu ya, langsung rejection gila-gilaan gitu. Nih kita lihat aja tuh, ini naiknya parabolik memang namanya, makanya orang tuh bingung kenapa sih Bitcoin naiknya tuh gila gitu ya, karena naiknya tuh parabolik sesuai dengan logarithmic ini gitu ya, logarithmic regression band ini gitu. Ini udah hitungan matematikanya, terus terang gue juga nggak gitu ngerti gitu ya. Kita tinggal cari tuh resistannya tuh, udah pasti pas ya. Kalau pokoknya begitu dia menyentuh, dia langsung dump deh, pokoknya nggak ada ampun gitu ya. Paling nggak udah terbukti berkali-kali gitu. Nah ini kalau kita bingung liatnya, kita nyalain aja locknya ini. Nah ini kan cakep ya kelihatannya ya, cakep ya, bagus ini. Kita lihat, kita cocokin ya di 2011 ini ya, tuh ya, ini pokoknya garis bawah, ini yang atasnya gitu ya. Kalau bingung, Bitcoin nggak pernah jebol di bawah support bawah ini. Pernah sih waktu Corona Dam, nanti kita bahas ya. Ini istilahnya bull market, yang atas ini ya, ini benar-benar bear market gitu ya. Dan sejauh ini Bitcoin nggak pernah sampai tembus ke bawah bear market begini. Bull market Bitcoin selalu bertahan di atas band yang bull gitu ya, bukan masuk ke yang bear gitu. Nah kita lihat ya, tahun 2011 tadi ya, all time high pertama tuh langsung rejection, lalu menyentuh bawah nih tuh, lucu ya, dia langsung rebound gitu ya. Tergantung dia reboundnya mau sampai mana gitu ya, bisa sampai garis biru ini atau sampai hijau ini. Tapi semakin ke atas ini semakin berbahaya gitu. Kita lihat aja nih tuh, selalu harga itu rebound tuh di salah satu level Fibonacci-nya ini gitu ya. Lihat tuh ya, gitu ya. Entah kenapa, makanya alam semesta ini memang udah ada yang mengatur gitu ya, bisa dihitung istilahnya pakai matematika gitu ya. Lalu waktu di Desember ini nih tuh, dia menyentuh lagi lalu turun, konsolidasi lama ini ya, ini lama ya, ini satu candle, ini 1 minggu loh ya. Jadi kalau dari sini ke sini tuh istilahnya jaraknya ya setahun gitu ya. Jadi ini konsolidasi nih selama setahun nih gitu ya. Ini tapi jangan main-main, ini sebenarnya kita lihat nih dari sini misalnya ya, dari sini ke sini aja, ini ada kenaikan 2 kali lipat loh ya, 1, 2, 3, 4 minggu ada kenaikan dari 400 ke 800 tuh ya. Ini ada kenaikan 2 kali lipat gitu. Jadi ini ada chart logaritmik ya. Logaritmik ini artinya berdasarkan logaritma gitu ya, bukan angka biasa. Jadi angka logaritmik ini kenaikannya ini logaritmik gitu ya. Lihat nih, kenaikannya 70, 100, 10, naiknya tuh logaritmik gitu ya, bukan 10, 20, 30, 40, 50. Itu kan normal ya. Kalau ini kenaikannya adalah logaritmik namanya gitu ya. Nah ini kita lihat nih konsolidasi lama gitu ya. Tapi begitu momentum breakout dia ke atas, which is kita nggak tahu kapan ya, itu naik ke atas gitu ya, dan menyentuh lagi, kembali lagi gue bilang ya. Nah kalau kita ukur jaraknya ya, lihat ini dari resistance yang tadi kita tandain nih ya, dari sini 2011 ke 2014 jarak 3 tahun ya, 3 tahun ya, kira-kira gitu. 13 ke 17 jarak 4 tahun ya, ada jaraknya gitu. Nah terakhir dari 2017 ke sekarang yaitu 2021 ya. Inilah tempat kita sekarang. Dan kabar bagusnya,
kita belum menyentuh gitu ya. Jadi sebenarnya bagus kalau Bitcoin tuh nggak buru-buru pump gila-gilaan, itu sebenarnya bagus gitu ya. Karena kalau begitu menyentuh ini udah nggak ada ampun, langsung langsung turun gitu ya. Kayak begini tuh, lihat aja, ini berhasil wipe off ke atas sedikit, habis itu langsung turun gila-gilaan gitu ya. Ini turun benar-benar gila-gilaan loh ya, jangan salah. Ini dari 18.600 langsung turun ke 3.300 tuh. Berapa persen tuh, hitung sendiri aja ya. Pokoknya langsung turun gila-gilaan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sebelum Bitcoin menyentuh atas ini nggak masalah gitu ya, sabar aja. Kita lihat aja di sini deket-deket ya. Lihat ya. Ini garis-garis ini, setiap garis ini selalu bermakna ya. Ini menjadi resistance lah, menjadi resistance, menjadi support ya. Pokoknya garis-garis ini bisa kita perhatikan. Ini yang terbaru aja nih, lihat tuh. Minggu lalu harga tepat sekali memantul di garis ini gitu ya. Dan sekarang lagi berjuang juga untuk mempertahankan ini gitu ya, istilahnya. Nah, jadi sebenarnya menurut gua price structure daripada Bitcoin ini masih bagus gitu ya. Sebenarnya titik hijau ini bagus ya, titik hijau ini benar-benar support yang kuat. Dan ingat ya, ini semakin lama kan semakin naik nih, naik minggu demi minggu kan ini naik terus ya. Jadi sebenarnya ya, misalnya aja minggu ini aja kita terjadi hal gila gitu ya, langsung naik ke atas band ini berapa target kita? Target kita tuh di 105.000 loh ya, 105.000 gitu. Jadi yang bilang bull market ini berakhir menurut gue sih memang belum ya, bukan yang gue asal ngomong atau gimana, menurut gue nih belum. Dan inget ya, ini semakin lama semakin naik tuh, lihat tuh, semakin lama semakin naik ya. Misalnya terjadi blow off topnya tuh nanti di September lah, anggaplah di September ya, September 13 ini ya, yang gue pointer ini ya, berarti berapa ini? Ini di 12.800 apa 128.000 gitu ya, itu peaknya gitu. Jadi sebenarnya semakin lama Bitcoin konsolidasi dikit-dikit di sini ya, dikit-dikit, ini sebenarnya semakin bagus ya. Tapi kalau yang tadi gue bilang, kalau dia langsung begini pump gini ya, misalnya Juni ini terjadi blow off top gitu ya, tadi gue bilang langsung ini bisa turun ya, langsung ini bisa turun. Kita kan nggak mau ya turun ya, ini bisa langsung turun, ini udah nggak pakai ampun ya, pokoknya dia turun aja pokoknya kayak gini ya. Datanya udah terjadi berkali-kali gitu ya, tuh yang tadi gue bilang ya, udah terjadi berkali-kali. Pokoknya menyentuh atas ini pokoknya nggak ada ampun aja pokoknya gitu ya, bahasa gampangnya gitu. Jadi kalau misalnya konsolidasi dikit, bahkan konsolidasi ke sini gitu ya, jadi dia pelan-pelan lagi. Ini garis support nih, ngomong-ngomong yang hijau ini garis support ya. Jadi kalau mau lihat tren jangka panjang, inget ya, ini benar-benar jangka panjang. Ini kita tinggal buka aja BTC Lock Rainbow ini ya. Menurut gue nih sejauh ini so far sangat akurat ya. Nah, yang tadi gue bilang, Bitcoin pernah sekali dump di bawah garis support antara bull dan bear ini, yaitu waktu Corona dump ya. Tapi juga itu pun langsung mantul lagi ke atas seperti itu ya. Oke, itu yang bisa gue kasih insight untuk regression band ini ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik juga. Ini memang gara-gara grafiknya logaritmik begini, jadi semua angka tuh terlihat serem gitu ya. Ini turun misalnya dari sini turun ke sini aja ya. Ini tadi gue bilang nih support ya, tapi kalau turun ke sini di market kita, di chart biasa kita terbaca itu serem, karena ini udah 44.000 gitu loh. Turunnya luar biasa gitu ya, langsung 20% gitu ya. Tapi sebenarnya itu kembali lagi, itu sehat sebenarnya gitu ya, karena ini makin lama makin serem. Kita lihat ini bandnya kan makin lama makin sempit ya. Tadi gua kasih lihat tuh, dia tuh makin lama makin meruncing seperti ini, makin sempit gitu ya. Memang hitungan matematikanya seperti itu. Kita lihat nanti ya, Bitcoin tuh bisa mencapai jutaan dolar ya, kita nggak tahu ya, karena ini juga garis supportnya juga naik terus tuh, lihat tuh ya, garis supportnya juga naik terus tuh. Misalnya nanti kita udah blow off top nih, yang tadi gue bilang di Juni aja, pahitnya Juni. Kalau gue punya prediksi kita punya blow off top tuh paling sekitar di November gitu ya, November, lalu turun kan, biasa dia turun begini kan, turunnya begini gitu kan. Nah, turun begini kita tinggal cek aja supportnya berapa, 45.000 ya.
lihat ya, angkanya 45.000 gitu, masih oke gitu loh. Ini 45.000 tuh ya, ini blow off topnya misalnya di sini gitu ya, masih oke gitu kan. 137.000 gitu, orang pikir kayak mustahil, tapi itulah yang ditunjukkan oleh chart ini gitu ya. Sama orang-orang di tahun 2017 2018 itu mereka pas di fase-fase ini kali ya, di fase-fase ini waktu Bitcoin cuma 400 perak tuh, bayangin tuh, nih lihat nih, ini Bitcoin cuma 400 perak nih tuh, 200 perak malah ya, 200 perak gitu. Mereka mana mungkin menyangka Bitcoin bisa akan mencapai blow off top dia itu di sini ya, tuh 19.000, disangka orang gila udah pasti ya. Tapi mereka kalau lagi di fase ini nih misalnya nih, mereka lagi di fase ini misalnya kayak kita sekarang ya, tuh cuma 4.000, mereka pikir blow off topnya masa 19.000, mana mungkin nih, tapi ternyata tercapai gitu ya, tercapai gitu. Yang kemarin ini juga gitu ya, kita lihat aja ya, kita cek aja price high di sini nih, dan habis dump nih, ini habis dump, orang habis kacau gila-gilaan nih, cuma $7 tuh, bayangin Bitcoin. Lalu habis itu apa, cycle-nya datang, cycle-nya mengatakan ini harus naik gitu ya, dah tercapai 1.000 ya, lihat aja berapa kali lipat ini, $7,5 ke 1.200, yang bener aja gitu ya. Ini cycle sebelumnya juga kayak gitu, pokoknya kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya indikator yang cukup kuat untuk siklus Bitcoin kita, yaitu siklus 3 tahun 4 tahunan itu ya. Kita yang tadi gue bilang kalau Bitcoin konsolidasi sedikit di sini lalu mengalami blow off top di sini yang tadi gue bilang sekitar di bulan Oktober, itu sangat bagus ya. Semakin lama semakin bagus. Dia mau blow off topnya nanti di Februari kek di kapan tuh semakin bagus ya. Jadi sebenarnya kita hanya perlu sabar aja gitu ya. Menurut gue nih belum ada apa-apanya ya, kita belum mencapai target kita ya. Amit-amit kita langsung crash, misalnya kita langsung naik sini langsung crash, kita lihat berapa supportnya, masih di 21.000 ya. Menurut gue masih worth it banget untuk nge-hold Bitcoin di harga ini ya. Pokoknya lupain aja gitu, asal teman-teman udah beli Bitcoin di harga yang cukup bagus. Gue pribadi masuk Bitcoin tuh di harga yang cukup bagus lah. Menurut gue teman-teman gak usah khawatir gitu ya, karena begitu menyentuh bawah ini udah pasti dia konsolidasi ya, 2 tahun 3 tahun harus tuh naik lagi gila-gilaan gitu ya. Ini jangan salah loh, konsolidasi ini tadi gue bilang ini kayak gini kan naiknya juga berkali-kali lipat nih tuh ya. Anggap aja dari sini ke sini gitu ya, berapa bulan naik juga, tetap naik juga gitu, karena ini bandnya naik terus ya. Tadi gue bilang dia semakin lama semakin naik dan semakin lancip gitu ya. Ini tinggal tergantung kesabaran kita aja sebenarnya ya. Kira-kira seperti itu. Ini video agak spesial sebenarnya, ngebahas ini agak panjang gitu ya, tapi menurut gue ini ilmu yang sangat berguna. Waktu gue pertama kali tahu soal ini, gue benar-benar mind blown banget gitu ya. Makanya gue benar-benar langsung investasikan ya banyak aset gue ke sini gitu ya. Oke, kira-kira itu. Terakhir gue mau share dikit soal posisi Binance gue ya, masih rugi ya. Tadi udah sempet turun nih ke 53.400. Wah, ini udah rugi 300-an dolar. Wah, udah pusing dah. Tapi untung sekarang ada breakout nih ya. Wah, angin segar nih ya. Menurut gua bisa lah, harusnya tercapai target take profit gua nih di 58.500. Masa nggak dapet gitu ya. Paling nggak selamat lah, nggak rugi lah gitu ya. Biarin aja lah, menurut gua sih harusnya nih selamat kok gitu ya. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Kalau kira-kira teman-teman merasa berguna, bisa memberikan insight, bisa memberi masukan ya, terutama soal recreation band ini ya, teman-teman boleh di like, comment, dan subscribe. Dan kira-kira supaya kita bisa bahas video-video menarik berikutnya ke depannya. Oke, itu aja. Thank you for watching. See you the next video. Bye-bye.